KPI dan terjerat contoh di sini ketersediaan operasional harian minimal 90%, usia rata-rata ban minimal 40.000 kilometer. Metode pembuktiannya bagaimana? Sistem manajemen armada GPS dan logbook pemeliharaan. Bagaimana cara bayarnya? Sewa operasional berbasis kinerja plus malus. Nah, apa itu? Silahkan pelajari lagi di sini. Contoh yang lain lagi ada pengadaan perangkat dan jaringan IT skala besar. Jadi fokusnya adalah membeli jaminan ketersediaan, kecepatan, dan keamanan layanan data. Cara bayarnya itu hibrida antara aset plus layanan periodik plus malus signifikan. Ya. KPI-nya apa? Uptime server plus jaringan minimal 99,95%, waktu resolusi insiden kritis maksimal 4 jam. Contohnya begitu ya. Contoh lain lagi itu peralatan lab ilmiah ya. Fokusnya apa? Membeli kapasitas pengujian yang terjamin akurasinya ya. Cara bayarnya itu biaya layanan periodik plus bonus atau malus. KPI-nya apa? Jadwal kalibrasi alat 100% tepat waktu, kegagalan alat maksimal 1 kali per kuartal. Metode pembuktiannya dengan sertifikat kalibrasi atau logbook penggunaan. Contoh lain lagi adalah sistem PJU cerdas. Ada fokusnya membeli jalan yang terang dan tagihan listrik yang hemat. Cara bayarnya hibrida dengan sukses fee. Ya, istilahnya sukses fee. Ini jangan diartikan negatif ya. Ini adalah memang adalah best practice diksi-diksi yang digunakan pada jenis kontrak berbasis kinerja. Contoh lain itu ada layanan cetak dan dokumen terkelola. Ini fokusnya membeli layanan percetakan yang efisien dan selalu tersedia. Cara bayarnya yaitu per unit kinerja atau pay per page istilahnya. Ya, KPI-nya apa? Uptime mesin printer minimal 97%, waktu pengiriman tinta toner maksimal 24 jam. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh lagi peralatan berat atau ekskavator. Itu fokusnya membeli jam produktif alat berat di lapangan. Contoh lagi si pengadaan AC sentral. Fokusnya membeli jaminan kenyamanan termal dan efisiensi energi. Cara bayarnya adalah hibrida dengan retensi kinerja. KPI-nya apa? Stabilitas suhu ruangan 23 derajat plus minus 1 derajat Celcius, 98 jam kerja, IGE maksimal 70 kWh per meter persegi per tahun. Nah, itu contohnya. Contoh lain lagi pengadaan peralatan komunikasi khusus. Itu fokusnya membeli keandalan komunikasi saat dibutuhkan. Kemudian pengadaan mesin absensi biometrik, ini cocok juga dengan KBK, PBC, kontrak berbasis kinerja. Itu ya. Kemudian saya contohkan lagi di sini yang pengadaan jasa penunjang. Contohnya apa, Pak? Kalau jasa penunjang itu contohnya di sini jasa kebersihan dan tata geraha. Ini fokusnya membeli level kebersihan, higienitas, dan kenyamanan visual. Kalau jasa itu lebih relevan, ya jauh lebih banyak contohnya daripada barang. Kalau barang tidak semua cocok pakai KBK, tapi kalau jasa ini banyak sekali. Contohnya yang ini nih ya, jasa kebersihan ini ya, jasa kebersihan dan tata geraha. Ini cara bayarnya biaya tetap plus bonus atau malus. Kemudian ada di sini jasa keamanan dan pengamanan aset, fokusnya membeli rasa aman dan penurunan tingkat insiden keamanan. Metode buktinya laporan keamanan bulanan, catatan buku tamu, CCTV. Cara bayarnya biaya tetap plus bonus atau malus. Kemudian jasa catering, wah catering ya itu bisa buat. Jadi tapi fokusnya berbeda dengan kalau bikin jasa catering pada jenis kontrak yang lain. Kalau di sini jasa catering yang dimaksud dengan KBK itu adalah membeli kualitas, variasi, gizi makanan, serta kepuasan pelanggan. Ya, KPI-nya skor kepuasan pelanggan rata-rata minimal 4,2 dari 5. Contohnya begitu ya. Kemudian metode pembuktiannya survei digital mingguan via QR Code. Contohnya, teknik pembayarannya per porsi dengan penyesuaian kualitas. Nah, contohnya gitu. Ya, detailnya ada di dalam buku ini ya, detailnya semuanya. Saya hanya sebutkan contoh-contohnya saja. Contoh yang lain ada layanan call center atau helpdesk, fokusnya membeli responsivitas dan efektivitas penyelesaian masalah pelanggan. Ada jasa pengelolaan arsip fisik, fokusnya membeli kecepatan, akurasi, dan keamanan dalam penemuan kembali dokumen. Kemudian layanan kurir dan pengiriman dokumen. Wah, ini cocok dengan PBC ya, kontrak berbasis kinerja ya, yaitu membeli ketepatan waktu dan jaminan keamanan dokumen. Contoh lain jasa pengelolaan pertamanan, itu yang fokusnya membeli keindahan, kerapian, dan kesehatan taman secara visual. Ada jasa pengendalian hama, ini juga cocok pakai KBK. Ada layanan manajemen perjalanan dinas,
Ini cocok untuk KBK. Cara bayarnya adalah manajemen fee plus bagi hasil penghematan. Ya, bagaimana itu tekniknya? Memang berbeda, Bapak Ibu ya, sangat-sangat berbeda dengan menggunakan jenis kontrak lamsam atau jenis kontrak harga satuan. Contoh lagi, jasa IO, jasa menjalankan acara itu cocok juga dengan KBK. Fokusnya membeli keberhasilan acara. Jadi kita nggak usah jadi jungkir baliknya mereka itu sudah Bapak Ibu ya, bayarnya dengan manajemen fee plus bonus kinerja. Ya, seperti itu. Saya berikan contoh lagi ini biar puas kalian nih ya. Jasa pemeliharaan, contohnya ini kali ini saya sebutkan aja ya. Jasa pemeliharaan jalan, jasa pemeliharaan gedung, cocok pakai KBK nih ya. Jasa pemeliharaan armada kendaraan, cocok pakai KBK. Jasa pemeliharaan sistem IT dan jaringan, jasa pemeliharaan eskalator dan lift, jasa pemeliharaan taman dan landscape, jasa pemeliharaan jaringan pipa air, pemeliharaan PAC ruang server, jasa pemeliharaan kapal patroli, jasa pemeliharaan alat berat, ini semuanya cocok pakai KBK. Ini yang diajarkan di buku ini ya. Kemudian saya contohkan lagi yang jasa konsultan non-konstruksi, cocoknya apa ini? Penyusunan naskah akademik dan perda, ini cocok pakai KBK. Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai, cocok pakai KBK. Riset dan survei kepuasan masyarakat, cocok pakai KBK. Penyusunan rencana strategis, Renstra, cocok pakai KBK. Pengembangan kompetensi SDM, cocok pakai KBK. Konsultansi kehumasan dan manajemen krisis, cocok pakai KBK. Konsultasi hukum sengketa, cocok pakai KBK. Konsultasi implementasi ISO 9001, cocok pakai KBK. Valuasi aset dan inventarisasi BMD, cocok pakai KBK. Kajian AMDAL, cocok pakai KBK ya. Itu. Kemudian saya contohkan lagi di sini nih. Konsultan, sebentar ya. Contoh berikutnya ini adalah konsultan konstruksi. Contohnya apa? Studi kelayakan proyek infrastruktur, cocok pakai KBK. Perencanaan DID, gedung hemat energi, cocok pakai KBK. Yang nggak saya sebutkan itu sejujurnya nggak terlalu cocok. Jadi yang saya sebutkan ini yang cenderung cocok, dan paket-paket yang saya sebutkan ini paket-paket yang sering dipaketkan, bukan di pemerintahan ya. Bahkan di swasta juga sering dipaketkan. Pengawasan pembangunan jalan tol, cocok pakai KBK. MK, proyek komplek, cocok KBK. Review desain, cocok KBK. Konsultasi geoteknik dan penyelidikan tanah, cocok tuh KBK. Konsultasi value engineering, VE ya, cocok KBK. Kemudian pengawasan pemasangan peralatan elektromekanikal, cocok KBK. Penyusunan dan pengawasan rencana K3 konstruksi, cocok KBK. Pengujian material konstruksi, cocok pakai KBK. Yang terakhir saya contohkan yang paling cocok untuk KBK ini, yaitu apa? Pekerjaan konstruksi ya. Contohnya apa? Gedung kantor hemat energi, cocok untuk KBK nih ya. Pembangunan jalan baru, cocok pakai KBK. Fokusnya dulu adalah jalan tahan lama dan tidak cepat rusak. Ini fokusnya beda ya. Kemudian pembangunan jembatan strategis, itu fokusnya jaminan absolut keamanan, kekuatan, dan durabilitas struktur. Kemudian pembangunan rumah sakit, ruang operasi, ICU ya. Fokusnya adalah fasilitas kesehatan memenuhi standar fungsional klinis ketat. Kemudian pembangunan IPAL bersih, fokusnya instalasi pengelolaan air ya, mampu instalasi pengelolaan air bersih ya, pembangunan instalasi pengelolaan air bersih mampu memproduksi air bersih dengan kualitas dan kuantitas sesuai desain. Pembangunan sekolah green building, ini cocok juga untuk pakai KBK. Pembangunan pusat data tier 3, itu pusat data terjamin keandalannya dan berhasil meraih sertifikasi internasional, itu cocok KBK. Pembangunan embung, bendungan kecil, itu cocok pakai KBK. Fokusnya adalah struktur penahan air aman dari kegagalan struktural jangka panjang. Kemudian revitalisasi kawasan kumuh, RTH, itu cocok pakai KBK ya. Semua kan proyek kota RTH itu banyak baik di istri pusat maupun daerah, itu cocok pakai KBK. Pertimbangkan ya, dengan pembangunan jalur pipa gas bawah tanah. Itulah rekan-rekan semuanya contoh-contoh paket pengadaan yang cocok menggunakan kontrak berbasis kinerja. Semoga ini menjadi masukan, memberikan kontribusi buku ini kepada siapapun yang bergerak di sektor pengadaan barang jasa. Sukses dan pastikan jangan terlambat untuk membeli buku ini. Ganjeng.